Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah Satuan Operasi Terapan akan menjelaskan mengenai mekanisme proses pengolahan jus buah jambu biji atau guava secara keseluruhan yang dimulai dari proses sortasi buah, pencucian buah, pengupasan dan pemotongan, cleansing, pulping, refining, formulasi, homogenasi, degassing, pasteurisasi, pendinginan cepat, dan pengemasan aseptik. Berikut adalah nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Cahaya Purnama, Oral Putri, Hisya Maulidia, Orji Sativa, Nanda Melavasa, Balkis Aurora, Diva Hesi, Najwa Alvina, dan Lukita Azura. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jus buah adalah minuman yang diperoleh dari proses ekstraksi atau pengepresan cairan alami buah-buahan matang, baik dengan atau tanpa penambahan gula serta bahan lainnya. Jus buah merupakan cairan tanpa fermentasi yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan tetapi tidak mengandung serat karena proses penyaringan. Jambu biji yang memiliki nama latin Psyllium guajavalin merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil, disebarkan ke Indonesia melalui negara Thailand. Jambu biji merah memiliki buah berwarna hijau dengan daging buah berwarna merah yang memiliki rasa asam hingga manis. Buah jambu biji merah memiliki kandungan vitamin C sebanyak 87 mg, fosfor 28 mg, kalsium 14 mg, serat 2,40 gram, dan kalium 52,80 mg, serta beta karoten sebanyak 27 mikrogram. Setiap 200 ml jus jambu biji merah mengandung 6,8 mg zat besi dan 321,3 mg vitamin C. Pengolahan jus guava membutuhkan penanganan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari tekstur buah yang tebal, adanya potensi oksidasi, serta kontaminasi. Proses pembuatan jus buah berhubungan erat dengan satuan operasi terapan, karena dalam pembuatannya tidak hanya sekedar proses memeras buah saja, setiap tahapan akan melibatkan satuan operasi atau unit operation yang menjadi dasar dalam rekayasa proses pengolahan pangan. Satuan operasi ini berfungsi untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir dengan kualitas yang diinginkan, baik dari segi keamanan, tekstur, warna, rasa, maupun stabilitas produknya. Jus buah guava sendiri memiliki komposisi seperti buah guava yang merupakan bahan baku utama untuk memberikan warna pink atau merah, menghasilkan aroma dan rasa segar, serta sebagai sumber gizi yang kompleks. Lalu ada air, bahan yang digunakan untuk mengatur konsistensi, melarutkan, dan mempermudah proses blending. Kemudian ada gula atau pemanis yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan rasa manis jus buah guava. Kemudian ada asidulan yang merupakan bahan yang biasa ditambahkan pada jus buah guava komersial yang digunakan untuk menstabilkan warna dan rasa, mengontrol pH, serta mengurangi terjadinya browning. Lalu ada bahan tambahan lain seperti antioksidan untuk memperpanjang shelf life dan mencegah perubahan warna, penstabil untuk mencegah konsistensi, mencegah sedimentasi pulp, dan meningkatkan tekstur jus, garam untuk menyeimbangkan rasa dan warna dari jus buah guava, serta perisa dan pewarna alami atau sintesis yang ditambahkan untuk meningkatkan daya tarik jus buah guava. Proses pengolahan jambu menjadi buah jambu kemasan secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut. Proses pertama adalah sortasi. Sortasi itu adalah tahap awal untuk memilih buah jambu berdasarkan kualitas, tingkat kematangan, kesegaran, dan juga bebas dari cacat. Sortasi itu penting dalam pembuatan buah jus kemasan karena itu dapat menentukan mutu akhir. Sortasi juga dapat mengurangi kerusakan pasca panen dan menurunkan risiko kontaminasi mikroorganisme pada proses pembuatan jus. Nah, sortasi sendiri itu bertujuan juga untuk mendapatkan buah yang seragam sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Apa saja kriterianya? Itu meliputi tingkat kematangan, kondisi fisik buah, ukuran dan bobot, aroma dan warna kulit, serta bebas dari hama dan penyakit.
Proses selanjutnya adalah pencucian. Pencucian dilakukan pada air mengalir untuk menghilangkan debu, kotoran, atau sisa tanah yang mungkin masih menempel pada buah. Proses pencucian pada buah jambu itu meliputi beberapa hal, yaitu ada pre-washing, yaitu buah direndam pada bak air untuk mengontokkan kotoran kasar, baru ada bubble washing menggunakan gelembung untuk mengangkat kotoran halus, baru ada perendaman dengan larutan sanitasi seperti klorin ataupun ozon untuk mengurangi mikroba, lalu ada pembilasan, itu buah dibilas dengan air bersih atau spray air washer untuk menghilangkan sisa bahan sanitasi, dan terakhir adalah penulisan, yaitu buah ditiriskan menggunakan konveyor atau cast stylus sebelum menuju tahap pengupasan. Proses selanjutnya ada pengupasan. Pengupasan itu merupakan proses pemisahan kulit dan bagian yang dikonsumsi. Buah akan dikupas untuk menghilangkan lapisan luar yang mungkin masih mengandung pestisida. Nah, pengupasan itu dilakukan untuk menghindari rasa sepat yang berasal dari kulit akibat adanya tanin dan mempermudah proses penghancuran atau pulping. Nah, pengupasan dalam skala industri itu umumnya menggunakan alat yang disebut dengan rotary filling machine, yaitu sebuah mesin yang terdiri dari drum berputar dengan permukaan yang abrasif. Nah, lalu buah itu dimasukkan ke dalam drum, lalu akan mengupas kulit pada saat buah berputar di dalam drum. Selanjutnya adalah proses blensir atau blanching. Teknik blensir merupakan pemanasan pendahuluan bahan pangan pada suhu mendidih atau hampir mendidih pada waktu yang singkat yang bertujuan untuk menghambat atau mencegah aktivitas enzim dan mikroorganisme pada bahan. Teknik blensir yang standar dan umum dilakukan adalah blensir air panas dan blensir uap panas. Blensir air panas banyak digunakan karena aplikasinya yang sederhana. Blensir pada guava bertujuan untuk membuat teksturnya menjadi lebih lunak sehingga mempermudah proses blending atau pencampuran nanti. Proses selanjutnya adalah pulping atau penghalusan buah. Pulping adalah proses menghancurkan buah menjadi bubur atau pulp dengan ukuran partikel lebih kecil agar mudah diekstraksi menjadi jus. Proses ini merupakan tahap penting dalam pembuatan jus buah karena menentukan rendeman, tekstur, kenampakan, dan kualitas sensoris jus. Adapun tujuan lain dari pulping yaitu menghancurkan struktur buah, meningkatkan rendemen jus, membuat tekstur jus yang menjadi lebih halus, membantu pencampuran bahan tambahan, serta mengaktifkan warna dan aroma alami pada buah. Baik, proses selanjutnya adalah refining. Refining atau pemurnian sari buah adalah proses pemisahan bagian padat tak diinginkan seperti serat kasar, kulit, dan biji dari pulp buah untuk memperoleh sari buah yang lebih halus dan tidak mudah mengendap. Proses ini dilakukan menggunakan penyaringan, pengendapan, atau sentrifugasi dengan kecepatan tinggi. Mekanismenya, alatnya bisa dilihat pada slide. Nah, pada alat itu, pulp akan dialirkan ke mesin penyaring atau sentrifugal. Kemudian, sari buah halus, vitamin, dan filter lainnya akan melewati saringan, sedangkan serat kasar, biji, dan kulit akan mengendap atau tertahan. Nah, tujuan dilakukannya refining ini adalah untuk menghilangkan sisa serat kasar dan biji yang tidak diinginkan. Kemudian, meningkatkan kestabilan jus agar tidak terjadi pemisahan fase atau pengendapan selama penyimpanan, memperbaiki kualitas sensorik, kemudian mengurangi rasa getir atau astringent dari kulit atau biji, dan juga menjamin mutu produk secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Kemudian masuk pada formulasi. Nah, formulasi ini adalah proses penyesuaian komposisi jus dengan menambahkan komponen seperti air, gula, ataupun beberapa bahan tambahan pangan yang diizinkan seperti asam, pengawet, flavor enhancer, dan stabilizer guna mencapai cita rasa, tekstur, viskositas, keawetan, dan kandungan nutrisi sesuai dengan standar mutu, di mana di Indonesia menggunakan SNI. Nah, tujuannya tentu tidak jauh-jauh dari mutu produk jus buah yang dihasilkan, yaitu menyeimbangkan karakteristik sensorik, mengontrol viskositas dan mencegah pemisahan fase, menjaga stabilitas nutrisi dan mencegah degradasi vitamin C, mengoptimalkan umur simpan dan keamanan mikrobiologi, serta menyesuaikan komposisi produk agar memenuhi standar mutu seperti SNI. Nah, adapun fungsi dari penambahan komponen itu berbeda-beda, tapi tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan dari produk yang dihasilkan seperti air digunakan untuk mengatur konsentrasi dan viskositas, asam sitrik digunakan untuk menyeimbangkan rasa, meningkatkan kestabilan pH, fungsi beberapa bahan lainnya yang ada di dalam slide. Kemudian SNI dari jus buah atau sari buah, terutama guava, itu berpacu pada SNI 3719 tahun 2022,
di mana di SNI ini diatur beberapa persyaratan terkait nilai padatan terlarut sari buah, yaitu minimal 8,5 derajat Brix, keasaman minimal 0,2%, etanol maksimal 0,5%, karbon dioksida maksimal 0,589%, pH minimal 2,5. Nah, jika pH-nya terlalu basah, menandakan sari buah sudah tidak baik atau sudah cenderung mengalami degradasi atau sudah mengalami penurunan mutu, di mana hal ini bisa menyebabkan mudahnya pertumbuhan mikroorganisme dan juga pendeknya umur simpan dari sari buah yang dihasilkan. Tahap selanjutnya adalah tahap homogenisasi. Homogenisasi merupakan proses menyamakan ukuran partikel untuk menghindari gumpalan sehingga menghasilkan produk yang stabil dan tekstur yang halus. Adapun mekanisme operasi dari homogenisasi tekanan tinggi dapat dimulai dari campuran jus yang dimasukkan ke dalam silinder mesin, kemudian terdapat piston yang akan bergerak maju mundur menekan jus hingga mencapai tekanan yang tinggi sekitar 100 hingga 300 bar. Lalu jus yang bertekanan tinggi ini akan melewati celah katup yang sangat sempit sehingga partikel jus pecah menjadi ukuran mikro sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Jus pun akan keluar dari katup dengan kondisi partikelnya yang seragam, halus, dan homogen. Proses selanjutnya adalah degassing. Degassing merupakan proses untuk menghilangkan udara atau oksigen guna mencegah oksidasi yang dapat merusak warna, aroma, dan vitamin pada jus. Mekanisme operasi vakum degassing dimulai dari jus buah yang dipompa masuk ke dalam tangki vakum, lalu tekanan pada tangki vakum diturunkan dari 0,8 hingga 0,9 bar agar kelarutan gas dalam cairan dapat menurun dan akan terpisah dari jus. Gas seperti oksigen dan karbon dioksida yang terlepas akan disedot keluar oleh pompa vakum agar tidak masuk kembali ke dalam jus. Kadar oksigen terlarut yang diinginkan adalah lebih kecil dari 0,5 ppm untuk mencegah oksidasi jus. Terdapat kondensor yang mendinginkan uap aroma jus hingga kembali cair, lalu mengembalikannya ke dalam jus, sehingga jus tidak kehilangan aroma khasnya meskipun telah disedot vakum. Kemudian masuk pada tahap HTST, yaitu High Temperature Short Time, di mana pasteurisasi ini merupakan tahap pemanasan cepat pada suhu 85-95 derajat Celcius selama 10-30 detik untuk menonaktifkan mikroorganisme patogen dan enzim perusak mutu. Tujuan utamanya menjamin keamanan mikrobiologis sekaligus menjaga kualitas sensori dan nutrisi jus. Nah, menurut Lopez et al. 2018, metode HTST lebih cocok untuk jus buah karena menjaga fresh light quality lebih baik dibandingkan dengan pemanasan dalam waktu yang lama. Relevansi untuk jus guava, metode ini dapat digunakan karena jus guava mengandung vitamin C yang tinggi, pigmen lycopene, serta enzim DPO yang sensitif terhadap panas, sehingga metode ini dapat meminimalkan kerusakan nutrisi dan browning. Kemudian, alur dari proses HTST ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama preheating, di mana dilakukan pemanasan awal dengan suhu 50-60 derajat Celcius untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan aktivitas enzim di awal. Kemudian, tahap selanjutnya masuk ke tahap pemanasan, yaitu heating. Suhu dinaikkan menjadi 85-95 derajat Celcius. Dilakukan pemanasan cepat untuk menginaktivasi mikroba dan enzim yang utama. Kemudian dilakukan tahap holding, di mana 10-30 detik suhu ditahan untuk mengoptimalkan proses pemanasan. Lalu masuk ke tahap cooling, suhu diturunkan menjadi 23-30 derajat Celcius. Hal ini dilakukan dengan pendinginan langsung untuk mencegah overprocessing dan menjaga mutu dari jus guava. Kemudian tahap yang terakhir adalah aseptic filling, di mana dilakukan pengisian steril untuk mencegah kontaminasi ulang. Hal ini yang harus di-highlight adalah inactivated enzim polyphenol oxidase atau PPO dapat mencegah browning dan enzim. Kemudian ada pektin metil eterase, yaitu PME, mencegah pemisahan partikel jus. Yang efek mutu dari HTST ini dapat menjaga warna tetap stabil, aroma segar, vitamin C lebih terjaga. Pendinginan merupakan proses penyimpanan bahan dengan mengontrol suhu bahan di atas titik bukunya, sekitar 0 hingga 10 derajat Celcius di dalam ruangan dengan suhu terkontrol sehingga bahan tetap segar dan jauh dari kontaminasi mikroba. Pendinginan diaplikasikan pada produk yang segera dikonsumsi seperti buah, sayur, dan susu. Senyawa seperti antioksidan, vitamin A, serta nutrisi mudah rusak atau teroksidasi panas dapat dipertahankan dengan pendinginan. Pendinginan menunda metabolisme dan laju mikroba tanpa membekukan komponen air bahan dengan syarat minim terjadinya fluktuasi suhu bahan serta pendinginnya. Kelemahan pendinginan diantaranya
waktu penyimpanan lebih sebentar dibandingkan pembekuan, tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas enzim dan mikroba, serta beberapa mikroba seperti Listeria monocytogenes dan Pseudomonas sp masih berkembang di suhu dingin sehingga bahan harus segera diproses atau dikonsumsi. Adapun salah satu metode pendinginan seperti pendinginan cepat dapat menjadi solusi untuk mencegah degradasi mutu gizi dan organoleptik bahan yang disebabkan oleh pemanasan. Menurut literatur Rawat dan kawan-kawan tahun 2022, beberapa rancangan pendinginan cepat untuk bahan cair diantaranya: yang pertama, desain spiral ganda helix di pendingin, pemisah fase, dan katup tekanan balik. Yang kedua, desain nozzle untuk bahan panas dengan dua pendingin berbeda untuk mendinginkan produk secara cepat tanpa perubahan fase. Yang ketiga, desain geletaran akustik transversal di inlet pendingin untuk mendinginkan bahan secara merata dengan perbedaan suhu radial antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Yang keempat, sistem kriogenik dengan transfer panas kontak tidak langsung seperti gulungan spiral, pelat berfin, dan pelat berlubang. Dan yang kelima, sistem aliran udara dingin atau air blast freezing yang melewati bahan dengan kecepatan tinggi, cocok untuk perlakuan dingin setelah pasteurisasi dan dapat digunakan pada bahan cair seperti jus buah jambu biji dalam skala industri. Pengemasan aseptik. Nah, pengemasan aseptik ini adalah proses pengisian produk steril seperti makanan cair dan farmasi ke dalam wadah yang steril atau lingkungan steril untuk mencegah kontaminasi dan memperpanjang masa simpan tanpa proses pendinginan. Nah, proses ini melibatkan 3 tahapan utama, yaitu sterilisasi produk, sterilisasi kemasan, serta pengisian serta penyengagalan dalam kondisi aseptik. Nah, menurut Nutrivia Utami tahun 2024, kemasan aseptik ini dirancang beberapa lapisan yang terdiri dari polietilen 15%, kertas atau karton sekitar 80%, serta aluminium foil sekitar 5%. Nah, adapun prinsip kerja dari pengemasan aseptik ini sendiri adalah yang pertama, produk dipanaskan hingga suhu lebih dari 135 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme, lalu didinginkan dengan proses pendinginan cepat. Nah, metode ini biasa disebut dengan ultra high temperature atau UHT. Kemudian selanjutnya adalah sterilisasi kemasan. Kemasan juga disterilisasikan secara terpisah dari produk, seringkali dengan menggunakan metode panas, disinfektan, atau metode lainnya. Kemudian selanjutnya ada pengisian dan penjagalan. Produk dan kemasan steril kemudian disatukan dalam zong aseptik yang dijaga steril dan diserap untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dari luar. Dari pengemasan aseptik ini sendiri, yang pertama, masa simpannya panjang. Produk dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa perlu pendinginan sehingga memudahkan distribusi ke area yang jauh. Yang kedua, mempertahankan kualitas. Proses sterilisasi suhu tinggi dan waktu singkat membantu menjaga nutrisi dan kesegaran produk. Kemudian ada yang pula efisiensi logistik, mengurangi kebutuhan akan pendinginan selama penyimpanan dan transportasi. Yang terakhir yaitu adalah fleksibilitas. Dapat digunakan untuk berbagai jenis produk, mulai dari susu, jus, sup, hingga obat-obatan yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti kantong maupun botol. Baik, kita masuk ke bagian bab kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini adalah yang pertama, jus buah adalah minuman yang diperoleh dari proses ekstraksi cairan alami buah-buahan matang, baik dengan atau tanpa penambahan gula. Proses pembuatan jus buah berhubungan erat dengan satuan operasi terapan untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir dengan kualitas yang diinginkan. Yang kedua, sortasi, pencucian, dan pengupasan merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan jambu yang digunakan untuk jus memiliki kualitas yang baik, aman, bersih, bebas kontaminasi, serta siap diolah, sehingga mutu dan keamanan produk akhir tetap terjaga. Yang ketiga yaitu refining, berfungsi untuk memurnikan sari buah dengan memisahkan serat kasar, kulit, dan biji sehingga diperoleh jus buah yang lebih halus, stabil, dan memiliki kualitas sensori yang lebih baik. Yang keempat, formulasi merupakan tahap penyesuaian komposisi jus melalui penambahan air, gula, asam, pengawet, atau stabilizer untuk menyeimbangkan rasa, mengatur viskositas, menjaga nutrisi, serta memastikan produk memenuhi standar mutu dan memiliki umur simpan yang optimal. Kesimpulan yang kelima yaitu homogenisasi, berfungsi untuk menyatukan ukuran partikel jus dengan tekanan tinggi sehingga teksturnya menjadi lebih halus, stabil, dan bebas dari gumpalan. Sedangkan degassing menghilangkan oksigen terlarut melalui sistem vakum untuk mencegah oksidasi yang dapat merusak warna, aroma, serta vitamin sehingga mutu jus tetap terjaga selama proses penyimpanan. Kesimpulan yang keenam adalah pendinginan sendiri merupakan metode untuk menjaga mutu dengan mengontrol bahan pangan di suhu rendah, yaitu 0-10 derajat Celcius, sehingga laju metabolisme, aktivitas enzim, serta mikroba dapat terhalangi. Contoh jenis pendinginan cepat yang berguna menjaga bahan cair seperti jus buah jambu, biji dari kerusakan akibat pengolahan suhu tinggi adalah sistem spiral ganda helix, sistem nozzle,
sistem getaran akustik transversal, sistem kriogenik, dan sistem aliran udara dingin atau air blast freezing. Kesimpulan yang terakhir adalah pengemasan aseptik menggabungkan sterilisasi produk dan kemasan dalam lingkungan yang steril sehingga mencegah kontaminasi ulang dan menghasilkan produk yang aman serta tahan lama tanpa pendinginan. Dengan struktur kemasan berlapis dan proses pengisian yang steril, metode ini mampu menjaga nutrisi, kualitas sensori, serta meningkatkan efisiensi distribusi produk cair seperti jus buah jambu guava.